البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babun fil iqtisadi fil ibadah. Sederhana di dalam beribadah. Ini jayid. Setelah beliau menyemangati untuk kita mengambil sekian banyak jalan-jalan kebaikan, untuk beramal soleh, untuk sebagai bekal yang sangat banyak di hari kiamat, tetapi beliau juga mengingatkan jangan kita bersikap ghulu, berlebihan, masuk kepada perkara yang diharamkan akhirnya, karena melebihi ketentuan Allah atau melebihi kekuatan badan dan seterusnya. Baik. Qala Allah Ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha ini adalah Al-ahruf al-muqatta'ah litaj'iz. Untuk Untuk menampilkan kelemahan umat manusia, terutama orang yang membanggakan sastranya. Sampai sekarang mereka tidak mampu memahami apa ini Taha. Tapi kita yakin tidak ada satu huruf pun Allah turunkan di dalam Al-Qur'an kecuali ada hikmahnya. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau menjadi celaka. Sebagian orang, bahkan sebagian ulama mengatakan Taha adalah nama Rasul. Kenapa? Karena kenyataannya lafaz-lafaz selanjutnya khitabnya adalah kepada Rasul. Maka mereka mengatakan takdirnya adalah ya Taha, wahai Taha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau celaka, agar engkau menjadi susah. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Usul bukan Syarah Usul tetapi dalam Syarah Nadmil Waraqat, bahwasanya seandainya Taha itu adalah nama Rasul, berarti yang lain-lain juga demikian. Seperti Alif Lam Mim Shad. Ada panggil Nabi Muhammad Alif Lam Mim Shad, enggak ada itu. Kenapa? Karena setelahnya juga khitab kepada Nabi. Dan seterusnya. Demikian pula Nun. Nah, gimana kita panggil Nabi Nun? Baik. Kita lihat dari ayat ini Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau itu celaka, illa tadhkiratan liman yakhsha. Hanyalah dia itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Berarti kalau Al-Quran itu didatangkan bukan untuk kecelakaan, berarti dia itu adalah untuk Untuk hidayah di dunia dan keselamatan di akhirat. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari kerajaan langit itu, dari surga. Apa itu? Fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Apabila nanti telah datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa mau mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, mereka tidak akan tertimpa ketakutan, dan mereka itu walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Dalam surat Taha, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak tersesat dan dia tidak celaka. Kata Ibnu Abbas, la yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Di dunia dia tidak tersesat dan di akhirat dia tidak celaka. Berarti Al-Qur'an itu adalah untuk apa? Untuk kebaikan umat ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, sebagai apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, yaitu bulan yang Al-Quran itu diturunkan di dalamnya. Diturunkan kemana? Secara lengkapnya ke Baitul Izzah di langit dunia itu. Sebagaimana dalam asar yang sahih dari Ibnu Abbas. Sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Kita di dunia saja, baru di dunia jarak sekian ratus kilometer atau sekian ribu kilometer, tapi masih di bola bumi ini. Itu saja kita perlu GPS, kita perlu peta, kita perlu berbagai macam petunjuk. Kita juga perlu rambu-rambu di jalanan agar kita tidak pusing dan celaka dan sebagainya. Maka bagaimana dengan perkara yang bersifat ukhrawi, yang nanti di akhirat adalah nilainya adalah seharinya itu 1000 tahun dan jaraknya adalah luar biasa luas. Kenapa? Karena bumi ini terlalu kecil kalau dibandingkan dengan surga. Karena nanti Allah Ta'ala menjadikan bumi itu menjadi menjadi seperti bulatan roti, menjadi makanan penduduk surga. Ternyata kecil dunia ini, bumi ini dibandingkan dengan surga. Maka untuk mendapatkan jalan yang benar di surga, kita harus harus lurus jalannya di dunia. Agar jalannya di dunia itu lurus, kita harus mengikuti Al-Quran.
wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk tadi. Karena di antara ayat-ayat Al-Quran ada petunjuk yang bersifat global, maka didukung dengan apa? Dengan ayat-ayat yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti. Seperti ketika membahas masalah apa? Masalah illa ma dhahara minha, tentang apa? Tentang wanita itu tidak boleh mereka menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka. Sebagian ulama mengatakan zinah di sini adalah apa? Anggota badannya, kulitnya, wajahnya. Berarti yang biasa nampak apanya? Wajah dan telapak tangan. Ini kata mereka. Tetapi ini dibantah oleh Ibnu Mas'ud dan para ulama yang lain, dan juga dibantah oleh Imam Asy-Syanqiti. Kenapa? Ayat Al-Quran yufassiru ba'duha ba'dha, sebagiannya menjelaskan dan menafsirkan sebagian yang lain. Sementara kata Imam Asy-Syanqiti, seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bicara masalah zina itu adalah bicara tidak masalah apa? Bukan masalah kulit, tetapi bicara masalah pakaian, masalah apa? Perhiasan. Itulah lafaz zina di dalam Al-Quran. Semuanya adalah apa? Bukan bicara masalah kulit manusia, tetapi bicara masalah apa? Perhiasan dan masalah baju. Menunjukkan bahwasanya ayat yang disebutkan di dalam surat An-Nur itu adalah apa? Bicara masalah baju. Jadi boleh dia menampakkan baju dalamnya, tetapi masih baju, bukan sampai apa? Bukan sampai kulit wajahnya, bukan sampai kulit tangannya. Baju dalam bukan maksudnya baju yang untuk pribadi, bukan. Maksudnya adalah karena wanita itu bajunya berlapis-lapis. Baik, itu baru contoh satu tentang masalah apa? Al-Quran itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Wa bayyinatin minal huda. Itu menunjukkan apa? Betapa lengkapnya penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal apa? Apakah kita mau memperdalam ataukah tidak dengan bimbingan para salaf. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah kepada umat ini. Bahwasanya agama ini dibangun di atas apa? At-taisir. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku itu hanyalah apa? Diutus membawa agama yang lurus dan lapang, bukan agama yang menyulitkan dan memberatkan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda kepada beliau dan kepada Mu'ad ketika diutus ke Yaman itu, mereka berdua. Abu Musa diutus di dataran tinggi, sementara apa? Sementara Mu'ad bin Jabal diutus di wilayah pesisir. Apa itu? Yassira wala tu'assira. Berikan kemudahan dan jangan kalian mempersulit. Wa basyira wala tunaffira. Berikan kabar gembira dan jangan kalian berdua membuat orang lari. Wa tatawa'a wala takhtalifa. Dan hendaknya kalian saling taat satu sama lain dan jangan saling berselisih. Dan dalil tentang masalah ini banyak sekali, tentang masalah apa? Keringanan-keringanan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana ini adalah karakter dari syariat Nabi Muhammad SAW. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabli hadza. Min qablu wa fi hadza. Tayyib. Min qablu wa fi hadza. Bahwasanya ini adalah Allah Ta'ala tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan untuk kalian dan kesempitan untuk kalian. Ini adalah agama ayah kalian Ibrahim, dan dialah terjadi perselisihan, dia itu Ibrahim ataukah kembali ke Allah, dan dua-duanya mungkin. Dan dialah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin sebelum datangnya syariat ini dan di dalam syariat ini, di dalam Al-Quran ini. Juga dalil yang banyak tentang masalah ini, dan di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Makanya para ulama mengambil istinbat dari ayat-ayat ini semua bahwasanya apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir, yaitu kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Kaidah ini lebih lapang daripada kaidah yang pertama, yaitu apa? Kaidah bahwasanya ad-darurah tubihu al-mahdzurat. Bahwasanya perkara yang darurat itu menyebabkan bolehnya perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena keperluan manusia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah darurah, yaitu suatu perkara yang apabila tidak ditunaikan akan timbul talaf atau halak, yaitu kebinasaan,
atau dia itu adalah menimbulkan doror yang a'zam, doror yang besar, baik dari sisi jiwa, baik dari sisi harta, baik dari sisi keluarga, baik dari sisi agama, ataupun dari sisi kehormatan. Ad-daruriyatu al-khams, darurah yang 5 itu. Maka kalau timbul doror, kenyataannya betul-betul timbul doror, maka perkara yang semula haram jadi halal untuk keadaan itu. Tetapi tidak seperti yang dipahami oleh para hizbiyun, segalanya jadi halal, segalanya jadi boleh dengan alasan oh kita darurah. Darurah ternyata nggak habis-habis selama ribuan tahun, ini jadi apa? Makanya para ulama mengatakan mereka tidak mengambil kaidah yang lain, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurah itu ditetapkan sesuai dengan kadarnya, tidak sedikit-sedikit darurah dan sebagainya. Kemudian keperluan yang kedua adalah al-hajah. Tadi darurah, sekarang hajah, yaitu suatu perkara yang tidak menyebabkan kebinasaan, tetapi kalau dia itu kalau tidak ditunaikan tidak menyebabkan kebinasaan, tetapi menimbulkan masyaqqah wal haraj, menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sementara dalil-dalil menunjukkan Allah tidak menginginkan adanya kesempitan itu. Sehingga masuk dalam kaidah apa itu al-masyaqqah tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan itu mendatangkan apa? Pemudahan. Tapi ini bukan dengan hawa nafsu kita, tapi dengan apa? Bimbingan para ulama rabbaniyun, bukan ulama yang semuanya mengatakan labas. Tidak apa-apa. Bukan ulama yang bermudah-mudah. Makanya Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah dan lain-lain, bahkan Syekhuna Yahya mengatakan apa? Hukum gambar adalah haram, potret makhluk bernyawa adalah haram. Tetapi kalau al-hajah tad'u ilaiha, keperluan memang mengharuskan demikian, kita terpaksa harus kerja, tetapi apa? Tetapi sekarang pemerintah mewajibkan kita untuk kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau kita bekerja di instansi pemerintah harus mendatangkan apa? Mendatangkan IC atau KTP dan sebagainya itu. Maka apa? Ini dosanya kata para ulama ditanggung oleh pemerintah. Tapi apa? Tetapi kita tidak berdosa dan kita tidak berdosa karena pemerintah yang mengharuskan demikian. Sementara kalau sama sekali kita tidak punya IC, tidak punya kartu tanda penduduk, akan timbul masyaqqah di berbagai bidang nanti, dipersulit oleh polis, dipersulit oleh pihak rumah sakit, dipersulit oleh barangkali apa sebagian majikan kita dan sebagainya. Demikian pula ketika kita naik haji wajib, sementara bergambar itu haram. Tapi bagaimana? Maka kata Syekh bin Baz dan lain-lain, ya sudah, kalau memang kita diminta untuk mendatangkan kartu itu dengan ada potretnya, maka dosanya dipikul oleh yang mewajibkan. Karena ini adalah menimbulkan harat. Kalau sama sekali kita tidak boleh naik pesawat, karena apa? Karena tidak ada gambar, akan timbul masyaqqah dari segala macam bidang, berbagai macam bidang. Maka para ulama mengatakan boleh. Yang penting bukan untuk bersenang-senang. Kalau untuk senang-senang, untuk wisata tidak wajib untuk dengan pesawat. Maka jangan kita naik pesawat kalau ternyata diharamkan, diwajibkan pakai gambar-gambar itu. Wisata boleh dengan naik kendaraan, tidak harus wisata itu ke Sydney, boleh kita ke Changlun atau tempat wisata misalkan. Tidak harus dengan naik pesawat terbang sehingga harus pakai kartu tanda penduduk dan sebagainya. Al-muhim kaidahnya adalah apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir, dan semuanya itu dijalani dengan takwa, bukan dengan apa? Bukan dengan bermudah-mudah dalam rangka mencari apa istilahnya? Lari dari syariat Allah. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.